Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan nama Retno Putri Juwita dan NIM 200321110038 akan mempresentasikan terkait dengan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian atau ulangan akhir semester metode kuantitatif 1, yakni dengan judul Regresi logistik biner guna mengetahui determinan pada kesiapsiagaan rumah tangga dalam menghadapi bencana alam. Nah, untuk itu kita beralih kepada slide selanjutnya. Nah, sebelum itu dari data yang saya dapatkan, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam. Kesiapsiagaan di Provinsi Jawa Tengah ternyata belum terlalu baik, begitu pula dengan persentase rumah tangga yang mengetahui. Dengan tingkat kerawanan bencana alam tinggi yang dibuktikan dengan jumlah kejadian bencana alam yang terjadi, seharusnya tingkat kesiapsiagaan rumah tangga dalam menghadapi bencana alam di Provinsi Jawa Tengah harus lebih tinggi lagi. Karena apabila rumah tangga tidak siap dalam menghadapi bencana alam, maka potensi korban jiwa yang ditimbulkan akan sangat besar. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian tentang kesiapsiagaan rumah tangga dalam menghadapi bencana alam di Provinsi Jawa Tengah. Penting bagi kita untuk meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan rumah tangga. Tujuannya adalah untuk menemukan cara guna menjangkau mereka yang rentan sehingga dapat melindungi diri mereka sendiri, merespons secara efisien. Nah, berikut yang seperti yang sudah terlihat terkait dengan data. Jadi data yang saya gunakan adalah data sekunder yang asalnya dari RAW Data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang biasa disebut dengan Susenas pada tahun 2017. Kemudian hasilnya yakni Y sama dengan kesiagaan rumah tangga dengan ketentuan seperti yang sudah tertera. Kemudian X1 yakni tingkat pendidikan KRT, X2 pernah mengalami bencana alam, X3 partisipasi kegiatan kemasyarakatan, X4 klasifikasi wilayah tempat tinggal, dan X4 selanjutnya yakni akses informasi. Kemudian ada yang disebut dengan iteration history atau interpretasi regresi logistik dengan SPSS. Nah, seperti yang sudah terlihat pada gambar, di situ ada tabel iteration history pada blok 0 atau variabel independen tidak dimasukkan dalam model. N sama dengan 1557, mendapatkan nilai min 2 log likelihood sebesar 2141,783. Kemudian degree of freedom atau DF-nya yakni sama dengan N-1 sama dengan 1557 min 1 sama dengan 1556. Dengan chi-square atau X2 tabel pada DF 1556 dan probabilitas 0,05 sama dengan 1649,911. Nilai min 2 log likelihood 2141,783 lebih dari X2 tabel atau 1649,911 sehingga menolak H0, maka menunjukkan bahwa model sebelumnya memasukkan variabel independen tidak fit dengan data. Nah, kemudian ada yang namanya classification table atau interpretasi regresi logistik dengan SPSS. Nah, merupakan tabel kontingensi 2x2 yang seharusnya terjadi atau disebut juga frekuensi harapan. Berdasarkan data empiris variabel dependen, di mana jumlah sampel yang memiliki kategori variabel dependen referensi atau buruk yaitu tidak siap sebanyak 859. Nah, sedangkan yang siap sebanyak 698 rumah tangga. Untuk jumlah sampel sebanyak 1557 rumah tangga, sehingga nilai overall persentagen sebelum variabel independen dimasukkan di dalam model sebesar 859 dibagi 1557, yakni sama dengan 55,7%. Lalu ada yang namanya variabel dalam persamaan tahap beginning atau interpretasi regresi logistik dengan SPSS. Nah, seperti yang sudah terlihat di situ ada step 0 konstan dengan B, SE, volt, DF, SIG, dan XB. Nah, saat sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model, maka belum ada variabel independen di dalam model.
Dan nilai slope atau koefisien beta B dari konstanta adalah sebesar min 0,208 dengan odds rasio atau XP B sebesar 0,813. Nilai signifikansi atau p-value dari uji Ward sebesar 0,000. Ya, seperti yang sudah terlihat itu di signya. Perlu diingat bahwasannya nilai B identik dengan koefisien beta pada ordinary least square atau OLA atau regresi linier, sedangkan uji Ward identik dengan T parsial pada OLS. Sedangkan XB adalah nilai eksponen dari B, maka XB sama dengan min 0,208 sama dengan 0,813 seperti yang sudah terlihat pada gambar. Variabel tidak dalam persamaan tahap beginning. Interpretasi regresi logistik dengan SPSS. Menurut data tersebut, variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi yaitu variabel tingkat pendidikan KRT atau X1, pernah mengalami bencana alam atau X2, partisipasi kegiatan kemasyarakatan atau X3, serta klasifikasi wilayah tempat tinggal atau X4, dan kemudian ada juga yang namanya akses informasi. Juga sudah terlihat di situ ada skor, kemudian DF dan SIG-nya. Dan ada juga overall statistik yang sudah tersedia. Lalu di sini ada yang namanya tahap entry variable atau interpretasi regresi logistik dengan SPSS. Tabel iteration history block atau saat variabel independen dimasukkan dalam model N sama dengan 1557. Degree of freedom atau DF sama dengan N min jumlah variabel independen. Min 1 sama dengan 1557 min 5 min 1. Jadi hasilnya sama dengan 1551. Chi-square atau X5 tabel pada DF 1551 dan prop atau probability yakni 0,05 sama dengan 1643,734. Nilai min 2 log likelihood yakni 2141,783 lebih besar dari X5 tabel yakni 1643,734 sehingga menerima H1. Maka dari situ menunjukkan bahwa model dengan memasukkan variabel independen adalah tidak fit dengan data. Hal ini sama dengan blok beginning di atas, di mana saat sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model, model menjadi tidak fit dengan data. Nah, kemudian sampailah kita pada hasil omnibus testnya. Seperti data yang sudah tertera, maka nilai Chi-square sebesar 2137,284 dengan DF 5 atau jumlah variabel independennya 5. Berdasarkan tabel di atas, itu diperoleh nilai SIG model sebesar 0,00 karena nilai ini lebih kecil dari 5%, maka menolak H0 yang menunjukkan bahwa penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model atau dengan kata lain model fit. Lalu ada pseudo R-square yakni nilai Nagelkerk R-square sebesar 0,9999 dan Chok-N-Snell R-square yakni 0,748 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,999 atau 99,9% dan terdapat 100% min 99,9% sama dengan 0,01%. Faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen. Classification result. Berdasarkan tabel classification table di atas, ada jumlah sampel yang tidak siap dalam menghadapi bencana alam, yakni sebesar 859 plus 0, yakni diketahui sebanyak 859 orang. Yang benar-benar tidak siap tersebut sebanyak 859, dan yang seharusnya tidak siap namun siap yaitu sebanyak 0%. Jumlah sampel yang siap siaga menghadapi bencana alam yakni 1 ditambah 697, yakni dengan jumlah perolehan 698 orang. Yang benar-benar siap siaga menghadapi bencana alam sebanyak 1 orang, dan yang seharusnya siap namun tidak siap sebanyak 697. Dalam interpretasi regresi logistik dengan SPSS, tabel yang ditunjukkan itu memberikan nilai overall percentage sebesar
859 ditambah 697 dibagi 1557 dengan perolehan persentase sebesar 99,9%, yang berarti ketepatan model penelitian ini adalah sebesar 99,9%. Hosmer and Limassol test. Pada tabel yang ditunjukkan itu, nilai C-square-nya sebesar 0,000 dengan signifikansi sebesar 1,000. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model dapat disimpulkan mampu memprediksi nilai observasinya, atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Lalu ada penduga parameter. Untuk semua variabel independen nilai P, value uji Wald atau SIC lebih dari 0,050, artinya masing-masing variabel tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y di dalam model. X1 atau tingkat pendidikan KRT mempunyai nilai SIC Wald 1,00 lebih besar dari 0,05 sehingga menerima H0, atau berarti tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kesiagaan rumah tangga. Untuk X2 atau pernah mengalami bencana alam mempunyai nilai 0,993 lebih besar dari 0,05 sehingga menerima H0 atau tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kesiagaan rumah tangga. Dan seterusnya, variabel X3, X4, dan X5 nyatanya tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiagaan rumah tangga. Nah, sekarang untuk hasil akhirnya, yakni didapati persamaan regresi logistiknya. Berdasarkan nilai-nilai B di atas, maka model persamaan yang dibentuk adalah ln P per 1 min P sama dengan min 21,203 ditambah 0,000 tingkat pendidikan KRT ditambah 22,302 pernah mengalami bencana alam ditambah 0,000 partisipasi terhadap kegiatan masyarakat ditambah 20,104 klasifikasi wilayah tempat tinggal ditambah 0,000 akses informasi. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya aturkan maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.